Sobat Delta, selamat datang di Delta Community Talk. Ini adalah edisi pertama di masa work from home ini. Jadi kita ngobrolnya through Zoom dan mudah-mudahan apa yang akan kita obrolin hari ini bisa sangat bermanfaat buat lo. Terutama di kondisi sekarang, di mana kayaknya hampir semua orang mengeluh mengenai pendapatan yang berkurang. Gak usah kita yang biasa. Bahkan selebriti pun gue lihat tuh di sosial media, wah nggak ada job, bla 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 dan sebagainya. Nah, akhirnya ya kan harus menguras tabungannya. Tapi gimana dong keadaan sekarang seperti itu? Dan sekarang gue nggak sendirian, gue barengan sama teman-teman dari Bibit. Ada Andrew dan juga Jason. Gimana apa kabarnya nih? Baik. Bagus, dan enak ya kalau anak startup mah bisa kerja di mana aja ya. Jadi kalau kerja work from home itu ada hal yang biasa ya. Iya. Ini ada hordeng di rumah. Tapi gimana sih buat kalian berdua sendiri impact dari work from home sejauh ini dari berbagai sisi gimana? Kalau gua sih karena kerjaannya bisa online sih sebenarnya sih. Jadi kalau secara kerjaan nggak terlalu impact juga. Nggak terlalu impact ya? Malah waktu kerja bisa lebih banyak. Kelebihannya di situ. Gak usah macet-macetan biasanya. Bener banget. Kalau lo gimana, Jason? Kalau gue ya kan biasanya gue bangun pagi untuk ke kantor. Nah sekarang kan udah nggak perlu kayak gitu. Agak dikit-dikit siang nggak apa-apa lah. Baru kerja. Tapi jadi lebih hemat atau lebih boros sih sebenarnya kalau buat lo berdua? Menurut lo dulu apa gue dulu tuh? Lo dulu Jas. Oke. Kalau dari gue sih. Sesuai abjad. Gimana dulu? Lo ngerasa lebih boros atau lebih hemat? Kalau gue sih lebih hemat rasanya sih. Karena kalau di kantor tuh itu pasti ada coffee shop lah di bawah, bikin tergoda buat beli. Kalau di rumah tuh ngaduk kopi sendiri udah pasti lebih hemat. Oh gitu. Makan juga udah bareng, gak usah beli sendiri. Oke. Terus gimana Jason? Kalau gue sih apa ya? Sebenarnya sama kurang lebih. Kenapa? Logikanya gini loh, kayak sebenarnya kalau ke kantor mungkin ada biaya parkir, terus sekarang udah nggak ada biaya parkir. Tapi di satu sisi kayak di rumah, gue kan listriknya nambah nih, biaya listrik nambah. Benar. Ya kan? Terus juga kebutuhan pokok juga bertambah gitu. Sama sih, cuman pengalihan aja gitu loh. Tapi mungkin lebih sedikit ngirit sih, kalaupun lebih sedikit doang. Karena biasanya kan kita pulang kerja tuh ya, ada godaan setan ngajakin nongkrong. Ini nggak bisa nongkrong loh. Mau ke mall juga pada tutup sekarang. Betul. Jadi kayak biaya-biaya kenakalan itu berkurang ya. Oh iya, terjaga kayaknya sekarang. Kenakalan ada polisi. Restoran buka juga. Benar. Kalau pengaruh sama kayak pengeluaran sehari-hari. Tapi gimana dengan pendapatan? Kalau dari pendapatan sendiri sih tetap sama sih. Gue tetap digaji perusahaan. Oke. Cuman mengelola keuangannya aja sih yang mesti bener gitu di saat ini menurut gue. Nah, gimana dong? Jadi kalau lo sendiri tuh kayak pendapatan apa karena mungkin satu kantor sama Jason? Sama sih kalau kita satu kantor sih, nggak ada impact berkurang atau enggak sih. Sama sih aman. Oke. Sebenarnya gini Sobat Delta, yang namanya pendapatan buat orang-orang yang kerja kantoran mungkin nggak terlalu berpengaruh ya. Misalnya dikerjakan karena kerja di rumah nggak dapat transport ataupun uang makan, ya nggak sih? Iya. Tapi buat sebagian orang yang kerjanya day by day, yang dibayar harian, itu akan sangat berasa efeknya. Nah, itulah pentingnya mungkin sebelum-sebelumnya kalau kita adalah orang-orang yang jarang nabung atau jarang berinvestasi, terus sekarang itu dari dulu gue rajin nabung atau dari dulu gue rajin berinvestasi. Tapi gue yakin hampir semua sektor itu terkena dampak dari COVID-19 ini. Gimana dengan dunia investasi? Kalau dari dunia investasi sendiri sih pasti kaget deh. Kalau ada berdasarkan data kita malah orang banyak yang invest gitu. Oh gitu. Iya kan. Orang mikirnya kan wah takut nih mau mulai investasi, takut rugi atau apa. Ternyata mereka belajar bahwa sebenarnya di saat kondisi yang kayak gini mereka bisa dapat harga per unit reksadana lagi
rendah gitu kan. Nah nanti ketika udah naik lagi bakal dapat hasil yang gede gitu. Kaget kan? Kayak gue juga mikirnya kayak awal kayak gitu, orang takut gitu kan, banyak yang ngejual, malah justru banyak yang beli. Gue kemarin sempat ngecek di beberapa aplikasi gitu kan. Emang ada yang harganya turun banget. Tapi kalau kayak yang investasi seperti emas itu malah cenderung naik ya sekarang ya. Kalau emas tuh karena kebanyakan orang mikirnya itu safe haven. Jadi kalau lagi kondisi begini nih, lagi pada turun-turun, orang cenderung lebih suka emas ya. Karena emas itu dalam jangka panjang nilainya lebih stabil. Tapi apakah itu karena efek pandemik yang terjadi sekarang sih? Orang-orang jadi pada invest pada akhirnya? Kalau invest itu kan sebenarnya tergantung sih. Kalau kayak emas, emas tuh bisa lagi populer sekarang. Tapi kalau investnya kayak di pasar equity, di saham gitu, itu yang jual juga banyak. Jadi bagi orang yang udah ngerti, dia akan shift investasi dia ke yang lebih aman. Tapi at the same time, kalau menurut pendapat gue sih, kita tuh investasi jangan musiman sih mas. Soalnya kadang gini loh, bisa jadi emas performance-nya bagus untuk tahun ini, tapi nggak tahu tahun depan, 2 tahun ke depan. Jadi kalau kita ngikutin kayak begitu nggak akan pernah ada habisnya gitu. Jadi mendingan stick terhadap apa yang misalkan reksadana, ya udah gitu. Penurunan itu hal yang biasa terjadi gitu loh kalau investasi. Yang jelas kita harus tahu tujuannya itu kemana, berapa tahun kita bakal mau invest. Jadi stay fokus gitu sih. Oke. Tapi emang memulai habit ini nggak mudah ya. Habit berinvestasi, karena kan banyak orang yang mikir mendingan gue nabung, jadi suatu waktu gue butuhin bisa gue ambil. Sementara investasi mungkin ada jangka dan lain sebagainya. Nah, pada saat seperti sekarang nih, apa sih ketakutan yang dirasain sama para investor untuk berinvestasi dalam kondisi-kondisi yang force majeure seperti sekarang? Nah, kalau ketakutan tuh biasanya, ini kan corona belum beres nih. Kita nggak tahu kapan selesai soalnya. Iya, betul. Biasa investor itu kalau udah masuk invest di pasar, dia akan mikirin kondisi yang terburuk itu apa yang bisa terjadi. Nah, dia akan was-was tuh, karena ini sekarang masih belum jelas selesainya kapan. Ya beberapa sih udah ada yang mulai masuk lagi, mulai invest lagi. Cuma masih banyak tuh yang belum mau berani mulai sama sekali. Karena ketakutannya itu, ini corona, beberapa negara sih udah mulai lumayan ya, udah mulai stop spreadingnya. Kayak China itu udah lumayan. Tapi dari berita yang gua dengar sih, kemarin itu yang di sentralnya di Wuhan itu udah mulai boleh keluar tuh kotanya. Lockdownnya udah dibuka. Tapi kan gitu. Ya next month kita nggak tahu berhasil atau enggak nih mereka. Ketakutannya di situ tuh menurut gua sih. Jadi karena kondisi yang masih belum jelas. Kemudian kita berakhirnya kapan, itu berpengaruh juga ternyata sama naik turunnya investasi. Naik turunnya pengaruh. Jadi kalau misalkan udah beres, naiknya sih bisa kencang gitu. Tapi kalau misalkan masih nggak jelas begini, cuma beberapa investor dong yang punya nyali gede. Yang orangnya lebih mau sabar, time horizon investasinya juga mereka mungkin lebih panjang. Nah itu mungkin mereka oke lah, gue investor juga berdasarkan sejarah juga setiap kali turun naik gitu loh. Tapi kalau masih pemula biasanya masih ketakutan sih. Tapi bentar. Jadi gini Sobat Delta, kalau dari awal udah ngikutin terus ini mereka siapa sih? 2 orang anak muda ngomongin investasi. Gue lupa memperkenalkan mereka dari awal, tapi nggak ada kata terlambat. Mereka adalah teman-teman kita dari Bibit ya, Jason Armes sama juga Andrew Cleverly. Nah, sedikit memperkenalkan soal Bibit. Bibit itu sendiri apa sih? Bibit itu kayak aplikasi investasi reksadana gitu mas. Cuman kita punya sistem yang namanya Robo Advisor. Jadi Robo Advisor kita itu kayak basically ngebantu teman-teman yang masih pemula untuk mulai dulu, tapi dengan cara yang benar. Gitu. Karena kan sometimes kan kita nggak tahu nih mas ya, kayak kita mulai dengan cara yang benar apa enggak ya? Kita menerka-nerka. Nah di Bibit kita udah bantu nih semua proses yang susah, kayak
alokasi investasi yang sesuai, rekomendasi reksadana yang bagus sesuai buat kita itu apa, itu udah dibantu. Jadi kita udah tinggal terima beres tuh, itu sih. Oke. Nah jadi ketika sebenarnya dengerin obrolan gue sama Andrew dan Jason soal ini, mereka cukup mengerti kok bidang investasi ini tentang apa ya. Nah, tadi kita ngomongin soal kendala. Tambahin dikit soal bibit nih. Gimana? Tambahin dikit. Tadi kan kita udah sempat ngomongin tuh kalau ini corona nggak tahu sampai kapan kan. Nah di bibit sendiri sebenarnya karena kita mau banyak semua orang bisa invest, bahkan di kondisi gini pun kita mau semua juga bisa mulai. Itu kenapa kita sangat menekankan ya lu kalau mau invest nggak usah tunggu waktu yang tepat, kapanpun lu bisa mulai gitu loh. Yes. Gitu. Dan bisa berapapun gitu ya. Bisa berapapun. Kita rekomendasi bahkan dari 10.000 pun kita ada gitu loh sebenarnya. Oh gitu. Ada. Investasi tuh kan orang mikir investasi harus jutaan, puluhan juta. Ternyata enggak ya? Enggak, Nah, itu zaman dulu. Reksadana sih. Iya. Zaman dulu gitu, sekarang mah dari 10.000 puluhan ribu juga udah bisa. Iya. Oke. Gua bisa nongkrong di kafe tapi nggak bisa beli reksadana kan konyol ya. Bener banget. Walaupun gue yang paling tua kayaknya di antara kita bertiga, gue yang paling bego soal investasi nih kayaknya nih. Tapi gini, setiap kendala, tadi kan kita ngomong soal kendala berinvestasi, ketakutan investor di keadaan yang lagi gak jelas seperti sekarang. Tapi gue yakin setiap kendala itu pasti ada jalan keluarnya. Benar gak sih? Kan ada gak pilihan atau tips terbaik untuk berinvestasi di masa-masa seperti sekarang ini? Nah, kalau misalkan jalan keluar ya, sebenarnya kalau kita di bibit ya, kita punya filosofi investasi itu sebenarnya simpel aja. Oke. Apapun kondisi yang terjadi di pasar, kalau kita lihat sejarahnya 20 tahun terakhir, ya turun itu emang ada gitu loh. Kondisi-kondisi kayak gini tuh bukan yang pertama kali. Dan ujung-ujungnya kalau lu punya pikiran tuh, gue nggak pakai duitnya sekarang kok, gue pakai duitnya nanti 5-10 tahun lagi. Dan 5-10 tahun lagi kalau lu lihat dari 2008 deh, waktu itu turun banget tuh. Sampai sekarang itu udah naiknya luar biasa. Oke. Jadi namanya jalan keluar tuh nggak usah terlalu dipusingin gimana gitu loh. As long as kita tahu tujuannya mau buat 10 tahun lagi, ya udah simple aja invest gitu. Dan semua yang ribet pun sekarang udah ada platform kayak Bibit gini. Lu nggak ngerti apa-apapun, lu invest bener juga udah bisa. Jadi untuk pemula, untuk orang yang udah paham, udah expert, mungkin dalam kondisi sekarang nggak terlalu worry ya. Tapi buat orang-orang yang baru mulai investasi seperti gue, harus ada bahasanya itu kayak pembimbing yang benar, ya nggak sih? Pembimbing yang benar. Nah, pembimbing yang benar itu gimana? Jadi kalau misalkan di kita kan ada sistem robo tuh. Orang kendalanya adalah ketika memulai investasi tuh mereka nggak ngerti gitu kan. Nah makanya robo kita tuh dibuat jadi supaya yang pemula bisa mulai dulu dengan cara yang benar. Terus minimal mereka belajar kita bisa mulai dari angka yang kecil juga. Jadi nggak mesti harus yang gede. Ketika kita udah percaya diri, boleh deh taruh yang lebih besar. Dan itu bisa dilakukan lewat handphone doang ya? Bisa gitu. Jadi lu bayangin deh kalau misalkan ya gue balik ya dari sejarah reksadana zaman dulu, itu tuh nggak sistemnya kayak gini. Bahkan sekarang tuh udah lu bisa lewat HP udah bisa transaksi. Dulu mungkin lu harus ke bank, lu lewat manajer investasinya langsung. Nah sekarang lu dari satu HP aja lu udah bisa invest. Jadi udah gampang gitu. Benar. Tapi apalagi di kondisi sekarang, tak cuman kita aja, banyak orang yang ngerasa kondisi keuangannya terancam, mau nggak mau ada yang penghasilannya nggak ada dulu, ngabisin uang tabungan dan lain sebagainya. Dan banyak juga orang yang beresiko kehilangan pekerjaan, ya kan? Kalau mungkin dia punya investasi gitu, mungkin nggak terlalu dipusingin karena dia punya tabungan dalam bentuk investasi yang gue yakin nilainya akan lebih bagus dibandingkan tabungan biasa kan? Oke. Jadi ini mungkin nambahin nih Mas ya, bedanya investasi reksadana dengan tabungan biasa. Karena kalau tabungan biasa kan kita juga akan rabi admin tuh setiap bulan, ya kan? 13
kan 16.000, 17.000, 20.000 gue tabungan gue. 20.000 kan. Nah kalau misalnya di reksadana kan kita punya potensi di atas dibandingkan itu, dan bahkan di atas daripada inflasi. Kenapa nggak invest, ya kan? Maksudnya sekarang hitung aja 20.000 dikaliin 12 sudah berapa, ya kan? Itu udah 240.000, ya kan? Itu kalau di reksadana kita punya. Reksadana bisa dong 240.000 dimulai dari situ? Mulainya angkanya bisa gitu, bisa mulai aja dari situ. Yang penting kita konsisten aja sih Mas. Angka yang kecil pun kalau misalkan kita konsisten itu kan namanya gede. Gitu sih. Nah tapi gini. Tapi permasalahannya seperti gue bilang tadi kan. Sekarang mungkin sebagian orang mikirnya uang yang gue punya gue pakai untuk kebutuhan sehari-hari segala macam. Padahal kan tetap aja nabung dan investasi juga penting ya. Buat ada nggak sih tips dari lo berdua untuk bisa mengatur atau mengelola keuangan dengan baik di saat masa-masa yang kurang jelas seperti sekarang di pandemi COVID-19 seperti sekarang? Oke, kalau tips sih sebenarnya ada beberapa ya Mas. Yang pertama itu dana darurat. Ya, mungkin pernah dengar tuh dana darurat. Jadi dana darurat itu dipergunakan buat hal-hal darurat. Apalagi contoh nih, misalkan di saat-saat seperti ini, kalau kita udah punya dana darurat itu bisa dipakai. Tapi buat teman-teman yang belum bikin dana darurat itu tuh bisa dimulai dari sekarang, mumpung kita masih punya pekerjaan, ya kan. Jadi jangan kita berpikir bahwa ya udahlah nyantai aja deh gitu. Selagi kita mampu, kenapa enggak gitu. Jadinya ketika ke depan hari ada pandemi yang sama, kita udah ada gitu, kita udah siap. Untuk dana darurat sendiri bisa dialokasiin pertama di tabungan dan juga di reksadana. Gitu. Reksadananya tuh di pasar uang. Gitu. Jadi tetap harus ditaruh karena di satu sisi dana darurat ini nggak dipakai setiap bulan, di saat-saat darurat aja. That's why gimana ya, kita butuh di bank supaya biar cepat kalau kita cairin, tapi kita butuh di reksadana supaya duit kita juga meningkat gitu loh. Jangan turun, ya kan? Bagi masalah proporsi itu balik lagi ke kita sih. Paling sama ini gua tambahin sih. Yang bikin boros pengeluaran ya, biasa tuh yang kita udah punya wishlist nih dari bulan Januari Februari, udah nabung terus, udah pengen banget nih beli ini barang, tapi sebenarnya lu kalau nggak beli pun lu kagak apa-apa gitu. Iya bener tuh banget. Nah itu yang udah wishlist itu udahlah ditunda dulu lah. Ini kayak lu kayaknya ngomongin gua deh dulu. Banyak orang tapi buat gue sih ada sedikit dalam tanda kutip untung ada pandemi seperti sekarang, jadi gue bisa menekan kayak keinginan ketika buka Instagram lihat sepatu bagus pengen gue beli, gue mikir ngapain gue beli sepatu sekarang ya, mau dipakai kapan juga masih belum tahu tuh, yang gitu-gitu. Jadi sebenarnya kayak wishlist atau bahasa umumnya tuh lapar mata karena ngeliat barang bagus pengen dibeli, itu harus bisa lebih dikendalikan ya. Benar. Karena itu tips selanjutnya juga sih sebenarnya. Jadi kayak tips selanjutnya kita harus bisa kontrol yang kita keluarin itu berapa, yang kita investasiin berapa, yang kita saving berapa, untuk keinginan kita juga berapa, gitu. Kadang kalau kita nggak catat tuh tiba-tiba, udah bocor ya gitu kan. Kadang-kadang kita nggak, iya kan? Parah. Nah makanya itu kita harus benar-benar dicek. Jadi pembelajaran juga sih, karena kita mau nggak mau kan lagi susah kayak gini ya kontrol. Tapi kalau corona udah beres pun lama-lama kita kebiasaan juga nih. Wah nggak perlu, gue nggak usah beli lah. Jadi ada berkahnya juga gitu sebenarnya. Iya. Pembelajaran ini. Karena di setiap kejadian itu selalu ada hikmahnya tuh. Dan buat orang-orang boros kayak gue ini hikmahnya gede banget. Yang biasa di boros itu kayak ngapain gue beli ini ya, belum mau gue pakai juga sekarang, mendingan duitnya disimpan dulu. Tapi ternyata nyimpan dalam tanda kutip nyimpan uang itu bisa lebih efektif lewat investasi, ya kan? Nah, buat kondisi sekarang nih, investasi apa sih yang bisa dilakuin buat menjaga finansial kita ke depannya? Nah, investasi sebenarnya kan banyak ya. Cuma kalau misalkan ternyata masyarakat Indonesia sendiri nih kebanyakan juga belum terlalu ngerti investasi yang aneh-aneh. Oke. That's why itu kalau kita di BIT, kita ini mau bantu
masyarakat Indonesia yang masih pemula-pemula itu. Nah, paling enak sebenarnya kalau misalkan mau mulai itu reksadana. Karena soalnya si reksadana ini boleh dibilang lu kayak nitipin duit lu buat investasi, tapi sama orang yang udah profesional dan berpengalaman. Jadi duit lu aman dikelola mereka, dan mereka udah punya izin gitu loh dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi nggak sembarangan, bukan investasi bodong. Oke. Nah ini nih, gue sering banget ngeliat iklannya Bibit di Instagram gitu. Cuma kayak, bentar dulu deh. Untung kita ngobrol hari ini. Jadi mungkin Sobat Delta juga yang nonton kita sekarang akan, ini Bibit itu adalah itu. Dan gue yakin banyak orang sebenarnya yang pengen berinvestasi, pengen tahu, dan mereka realize kalau sebenarnya kalau berinvestasi itu menguntungkan buat mereka, cuman nggak tahu jalannya seperti apa atau caranya seperti apa, atau ketipu lah, takut rugi dan lain sebagainya, ya kan. Nah, kalau misalnya pengen mulai berinvestasi nih, tips buat kita buat Sobat Delta yang pengen mulai berinvestasi untuk pertama kalinya itu harus gimana, Jason, Andrew? Jadi kalau dari gue sih, pertama lo mesti tahu dulu tujuan lo apa. Tujuan investasi apa? Lo mau liburan, atau lo mau nikah misalkan, atau lo mau dana pensiun. Nah itu yang pertama tuh. Yang kedua, kita mesti tahu kira-kira mau sampai berapa lama kita investasi. Kalau udah tahu kan, kita udah tahu nih time frame-nya seberapa lama. Yang ketiga, kita tinggal investasi di instrumen yang tepat juga. Dan tentunya yang kita udah ngerti kan. Nah kalau di Bibit sendiri, kita dibantu nih buat teman-teman yang masih pemula bisa pakai robo supaya bisa berinvestasi dengan cara yang benar gitu kan, sesuai dengan kaidahnya. Nah dan yang tips terakhir itu lebih kayak konsisten aja. Jadi konsisten aja sampai jangka waktu yang ditentuin. Memang pastinya ada penurunan, dan itu ujian loh. Lo ngelihat portofolio lo merah, wah anjir nih. Waduh, rugi gue, pasti kan gitu. Nah, mana ada orang yang mau rugi kan? Iya, nah itu dia. Kan? Tapi nggak ada yang pengen nggak ada yang bisa kaya dengan cepat sih. Semua butuh proses. Betul. Kecuali kalau lo investasi sambil ngepet kan. Tapi gini, bisa nggak sih gue punya 3 tujuan dalam hidup gue. Pertama, nabung buat berinvestasi buat liburan. Yang kedua, buat pensiun. Ya kan? Yang ketiga, buat nyekolahin anak nanti. Nah itu bisa nggak sih gue berinvestasi untuk 3 hal itu dalam satu waktu? Apakah di dalam satu, misalnya satu reksadana misalnya, atau di 3 reksadana? Jadi kalau di kita itu ada satu fitur bagus, itu kayak goal setting. Jadi di goal setting itu lo bisa taruh tuh tujuan lo yang berbeda-beda. Mau buat pendidikan, mau buat anak, mau liburan, itu tuh lo bisa. Nanti memang reksadananya bakal dibantu tuh, disebar, didiversifikasiin. Karena kan seperti yang lo tahu, jangan pernah naruh telur di dalam satu basket. Karena ketika jatuh, udah, gitu kan, game over. Nah makanya kita tuh bikin satu fitur goal setting ini tuh supaya ngebantu lah gitu. Berapa yang harus gue sisihin setiap bulan sampai tujuan gue tercapai. Jadi lu tinggal fokusnya adalah nyisihin aja. Keren gak sih? Siap. Tapi kalau ngomongin soal timing nih, menurut lo ada waktu tertentu gak sih yang ini pas nih buat investasi, atau ini belum waktunya nih buat investasi gitu? Kalau soal timing ya, kita sering namanya itu ada satu strategi namanya market timing. Jadi orang-orang itu mau pasar lagi rendah-rendahnya, gue beli sebanyak-banyaknya dengan harapan nanti naik, gue jual di harga tertinggi, terus begitu gue ulangin. Emang itu untungnya bakal lebih gede daripada lu pasar. Tapi balik lagi, gak ada yang bisa nembak tuh pasar. Lu bulan depan lu nggak tahu corona tuh bakal beres atau enggak. Vaksinnya kita mau kapan lu nggak tahu. Itu ada koroni ya dari kaki ya. Untung bukan Koreno. Koreno, iya benar. Jadi sebenarnya namanya market timing itu agak riskan juga kalau menurut gua. Justru orang-orang yang kalau lu lagi beruntung, iya benar bisa beli rendah jual tinggi pas waktunya.
Tapi banyak juga yang buntung. Gara-gara lu udah jual rugi, ketinggalan pasar, lu nggak tahu besoknya dia naik tiba-tiba dan lu belum beli. Benar. Jadi malah keuntungan lu kurang dan nggak optimal. Nah, Makanya, jadi apa yang harus dilakuin? Kalau di Bibit, kita sangat nyaranin investor itu pakai strategi rata-rata. Bahasa kerennya itu dollar cost averaging. Oke. Investasi rutin. Oke, ya itu yang paling investasi rutin ya. Jadi lu mau pasar naik pasar turun ya udah taruh aja terus gitu, nggak usah pusingin gitu. Karena kalau lagi turun pun lu tetap beli lebih banyak, malah harga beli lu rata-rata kan turun ke bawah lebih murah. Benar. Kalau lu nggak petik sekarang ya buat apa gitu? Lu cuma hasilnya nanti kok masih 5-6 tahun lagi, ya udah. Nah, ntar juga kalau gimana Jason? ya ntar kalau misalkan kita kadang udah mikirin, ini nunggu pada saat turun nih, ntar duit kita udah keburu habis gitu kan, kadang-kadang gitu. Jadi saya sebenarnya waktu yang tepat untuk berinvestasi adalah ketika duitnya ada ya. Ketika duitnya ada. Dan udah tahu, udah didisiplinin, pokoknya sekian buat investasi, gue jangan tarik-tarik lagi. Kebutuhan gue udah gue potong kebutuhan lah semua. Oke. Jadi ini terakhir nih dari Bibit sendiri, dari kalian tim Bibit sendiri, gimana caranya menjaga konsistensi dan keuangan biar bisa tetap balance seperti sekarang? Karena kan investasi itu musuhnya adalah inkonsistensi kan. Kalau kita nggak konsisten, kita gampang narik, dikit narik segala macam, akhirnya plan kita akan berantakan semua. Gimana tips dari kalian berdua, dari Bibit nih untuk biar tetap konsisten dan bisa menjaga balance keuangan di saat-saat seperti sekarang? Kalau gue nih, boleh nggak gue duluan nih? Ya boleh. Jadi kalau gue pribadi, ini pengalaman pribadi ya. Kenapa gue nggak narik investasi gue? Karena gue punya dana darurat gitu, dan gue juga punya emang tabungan. Jadi sewaktu-waktu gue butuh itu yang dipakai gitu, dibandingkan yang investasi gue gitu. Celakanya biasanya orang taruh aja semuanya di investasi, ternyata pas ada bermasalah investasinya yang ditarik. Nah caranya adalah ya itu dia, proporsinya itu harus tepat gitu. Di situ barulah bisa kita untuk tidak menarik. Jadi yang gue tangkap adalah lo berinvestasi harus, tapi juga tetap harusnya dana darurat, di mana ketika lo butuh yang dipakai adalah dana darurat ini, bukan investasi. Investasi harus tetap aman gitu ya, biar sesuai dengan plan. Tuh, sesuai dengan plan. Gimana tambahan dari lo? Kalau gue sih paling nambahinnya, lu mau jaga konsistensi kan. Nah, lu udah bikin tujuan investasi itu important banget gak sih untuk lu? Jadi tiap kali lu nggak konsisten, gue pengen narik kan, terus selalu recall lagi gitu di pikiran lu, apakah tujuan gue ini gak lebih penting daripada kemauan gue sekarang? Karena banyak kan yang bikin inkonsisten itu yang barang-barang gak butuh, gue ngebeli gitu loh. Padahal tujuan investasi itu di jangka panjang, misalkan untuk pendidikan, pendidikan lebih penting gitu nanti daripada lu untuk muasin diri lu sendiri di jangka pendek doang. Oke. Wah, gue berasa dinasehatin parah sama kalian berdua nih. Tapi sangat bener banget. Gue yakin nggak cuma gue aja, banyak di Sobat Delta yang selama ini kayak punya prinsip adalah yang gue mau harus gue dapetin. Dalam artian kalau gue lagi pengen sesuatu, gue harus gue beli. Padahal kan belum tentu itu kita butuhin. Padahal bisa aja uangnya akan lebih bermanfaat ketika diinvestasiin di masa mendatang, ya kan? Betul. Jadi kalau di kita juga punya satu di Instagram kita tuh ada kayak ngajarin gitu loh. Misalkan lo beli kopi dengan harga 50.000, nah itu lo bisa switch ke kopi yang 20 ribuan. Itu berapa yang lo bisa gitu? Itu tuh dari hal kayak gitu. Kadang tuh habit-habit kecil itu kalau dikumpulin itu bisa berjuta-juta loh. Nah, benar. Misalnya lo biasa ngopi di Starbucks 50.000, ganti yang 10 ribuan di Starling kan, Starbucks keliling. Sama-sama kopi kan. Iya, makanya. Instagram Bibit di apa nih? Gue pengen follow, gue harus banyak belajar nih. Follow-nya di Instagram Bibit. Bibit.id. Bibit.id. Oke, Sobat Delta, lo harus juga pengen belajar sama-sama.
berinvestasi, sekali lagi berinvestasi itu nggak harus dari nominal jutaan, yang puluhan juta, kecuali kalau emang lo punya duitnya nggak ada masalah sih. Tapi kalau lo pengen belajar, kan orang manusia, sayang banget nih kalau gue rugi, uang gue puluhan juta udah gue investasikan di reksadana dan lain sebagainya. Mulai dari yang kecil dulu, yang kita rasa mungkin aman nih, seandainya gue menginvestasikan uang sekian ini di reksadana misalnya, ya kan, seperti itu ya. Jadi nggak harus maksain dengan jumlah banyak, tapi dengan jumlah yang menurut kita aman kan. Yang penting mulai aman dan mampu. Kalau nggak mulai ya kapan mulainya gitu kan. Iya betul. Mulai belajar dulu dari kecil-kecil. Oke, bibit.id Sobat Delta bisa follow Instagramnya di bibit.id atau download di App Store dan juga Google Play aplikasi Bibit ya. Ya betul. Gratis. Cuman kalau pas investasi ya pakai duit. Oh iya. Kalau investasi pakai koin game enggak dong? Ya? Oh enggak dong. Enggak. Di Bibit banyak banget tuh. Jual reksadana dalam kondisi seperti ini, yakin. Wah, banyak banget yang bisa belajarin ya. Oke, lengkap semua. Sobat Delta bisa cek di bibit.id, di aplikasinya nggak kelihatan tuh, bibit.id. Nah, udah 100.000 tuh. Oh iya, 100.000. Wah, ini ada giveaway nggak? Doakan saja. Udah 100.000 follow. Biasanya kita ada giveaway sih kalau udah 100.000 gitu. Giveaway dalam bentuk reksadana gitu. Nah itu nanti masih dirancang. Atau yang paling standar giveaway dalam bentuk tumbler ya. Dan merchandise. Aduh, sayang banget waktu kita terbatas. Ini gue lagi belajar berinvestasi, investasi itu pentingnya apa sih? Selain nabung gitu ya. Ya. Jadi kayak kalau ketika ngobrol sama orang-orang yang ngerti kayak haus gitu, waduh masih kurang. Tapi sayangnya waktu terbatas. Dan Sobat Delta kalau mau belajar lebih banyak bisa cek di Instagram mereka di bibit.id atau download aplikasinya, mulai belajar. Dibantuin kok sama aplikasi Bibit ini, jadi jangan takut kebingungan kayak nggak tahu mau mulai dari mana ya. Karena aplikasi ini lumayan canggih, gue harus download juga nih Bibit gratis di App Store ataupun di Google Play. Dan sekali lagi makasih banyak Andrew, Jason. Yo, sama-sama. Selamat lanjutkan kerjaan. Terus, terakhir nih. Tips mengembangkan mengembangkan uang lo ketika cuma harus berada di rumah aja. Andrew? Sorry, gimana? Mengembangkan uang? Ya, tips biar uang bekerja buat lo ketika lo harus bekerja dari rumah aja. Nah, kalau mau duit bekerja buat kita, itu sebenarnya kan berarti itu ngomongin passive income ya. Lu naruh duit, lu dapet duit. Nah, itu nggak bisa dicapai dalam waktu singkat gitu loh. Itu hal-hal kayak gini tuh jangka panjang sebenarnya kalau mau ngembangin duit. Jadi ya konsisten lu nabung, konsistensi lu berinvestasi, dan jangan lupa lu belajar juga gitu loh. Jangan cuma mulai-mulai tapi nggak belajar apa-apa. Jadi perdalam ilmu lu. Kalau lagi WFH gitu kan, kalau lagi ada waktu senggang, baca lebih banyak lah soal investasi. Nah, jadi selain boleh nambahin ntar ya, dan lu belajar juga, dan passive income lu yang akan gede itu nanti di masa depan. Oke. Gimana Jason? Ada tambahan nggak? Ya, jadi kalau gue mau nambahin, itu pertama kan investasi itu bisa berbentuk ya reksadana salah satu ya, tapi di satu sisi investasi ke otak itu juga penting gitu kan. Karena semakin lo kaya gitu loh, semakin lo banyak pengetahuan, ada aja pekerjaan gitu loh. Atau mungkin lo banyak aktivitas yang lo bisa lakuin di rumah, mungkin jadi YouTuber, itu kan bisa nambah passive income lo juga tuh. Jadi ketika lo udah punya income lebih, lo bisa taruh di reksadana gitu kan. Jadi itu pengalaman pribadi sih. Gue kreator. Jadi intinya adalah dimanapun lo berada, usahakan untuk tetap produktif, ya kan? Betul. Oke, nice. Terima kasih banyak Andrew, Jason, sukses buat Bibit. Mudah-mudahan bisa membantu banyak orang untuk bisa mengatur keuangannya, berinvestasi dengan baik dan benar, yang paling penting ya. Baik, belum tentu benar soalnya. Benar. Ya kan? Yeah. Terima kasih banyak udah ngobrol bareng sama kita di Delta Community Talk edisi pertama ini. Sukses buat lo berdua. Jangan lupa sering-sering cuci tangan,
pakai masker dan physical distance ya. Tuh cuci tangan. Habis ngobrol cuci tangan nih. Sama Delta, itu dia Delta komunitas kita edisi pertama barengan sama teman-teman dari Bibit. Mudah-mudahan banyak yang bisa lo pelajari. Sekali lagi kalau pengen tahu lebih banyak, pengen nanya-nanya sama mereka, bisa reach lewat Instagramnya di bibit.id dan download aplikasi di App Store dan juga Google Play. Kalau gitu gue Reno Aditya, Andrew dan juga Jason pamit dari Delta komunitas kita. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih.